ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alal hadirin futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Masjid Al-Istiqomah, Teluk Pucung, Bekasi Utara, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alimul ulama, para masyayikh, para sesepuh, para kiai, para asatidzah, para guru, para mu'alim yang begitu banyak hadir di tengah kita, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, mata Allah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Bapak Haji Wahyudi beserta seluruh jajarannya, kita doakan panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama, amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Lurah Teluk Pucung, Bapak Haji Ismail Marzuki beserta seluruh jajarannya yang mewakili Bapak Camat Bekasi Utara, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, diberikan keberkahan dunia akhirat, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa menjaga amanah masyarakat, amin ya rabbal alamin. Juga sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Istiqomah Bapak Haji Muhammad Reza beserta seluruh jajarannya, Ketua Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, juga RW 09 Ibu Nike Nurtiana dan RW 10 Ibu Tuti, Ketua Panitia Ibu Haja Ade Suripah, Ketua RW 09 dan RW 10 Al-Ustaz Haji Abdurrahman, Al-Ustaz Ridwan, Ketua FKRW, Ketua LPM, Ketua BKM, Ketua RW 01 yang mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim serta mahabbah saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah mudah-mudahan semua yang hadir kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir-akhir menjemput kita semua, dan saatnya Allah tutup cerita hidup kita, Allah panggil kita dalam keadaan tetap iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini kita kumpul bersama di Masjid Al-Istiqomah. Tadi sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh Bapak Lurah bahwa kita duduk bersama di sini dalam rangka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk memberi manfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat yang lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh DKM Masjid Al-Istiqomah memperingati Tahun Baru Islam sekaligus menyantuni 100 anak yatim, ini adalah salah satu bentuk memberi kemanfaatan buat umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menjalankan apa yang menjadi sesuatu anjuran di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwasanya orang-orang yang selalu senantiasa mensyiarkan daripada syiar-syiar Islam, fa innaha min taqwal qulub, maka termasuk daripada bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memperingati Tahun Baru Islam ini juga termasuk bentuk daripada memperingati dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan juga termasuk melakukan kemanfaatan untuk umat, melakukan pekerjaan yang amat dicintai oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW,
yaitu berkasih sayang kepada anak yatim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara tentang istiqomah. Tahu istiqomah? Tahu nggak istiqomah? Bu, jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kurang kompak. Pak Lurah, izin saya dari 2010 sudah berdakwah selain di masjid, majelis, pondok pesantren dan lain-lain. Saya juga sudah berdakwah di media, baik cetak maupun elektronik. Jadi dari 2010 itu saya sudah menjadi ustadz di sinetron. Sinetron pertama saya main itu adalah Si Miskin Si Kaya di MNC TV. Terus lagi Aladin, Tendangan Si Madu, ya, Anak Langit, Anak Jalanan, ya macam-macam dah. Sampai reality show, ya FTV Religi, dan saya punya acara sendiri 2017 di ANTV namanya Bekal Sebelum Ajal bersama sahabat saya Bapak Haji Ahmad Fadli yang pembantu. Itu nobat-nobatin ya orang-orang yang kagak benar, preman, pembunuh, germo, ya narkoba, judi dan lain sebagainya. Ya sampai 2018 itu acara di ANTV itu ya kurang lebih dapat 100 episode lebih. Dan 2018 itu kalau tidak salah lebih kurangnya saya diminta menjadi narasumber di Islam Itu Indah Trans TV bersama para guru, di antaranya Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru yang lain. Dan juga di Cahaya di News TV dan di Damai Indonesia TV One sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berarti ibunya sering nonton. Makasih ya Bu ya. Halo Bipul, halo Bipul. Bu. Tahu gak apa itu istiqomah? Apa istiqomah Pak? Istiqomah itu istri 3 dikontrak di rumah. Makanya tadi Pak Lurah kesini 2 tahun jadi lurah, ditemenin istri pas ke istiqomah. Ya kenapa? Karena istri 3 dikontrakin. Nyambung dikit Pak, biar kagak ngantuk ya Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu adalah ikatan suami takut istri di rumah. Tapi di sini enggak ya? Enggak takut Ustaz, cuman memang beranian dia. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu adalah rutin, kontinu, terus-menerus, dawam. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian itu istiqomah di jalan agama, maka niscaya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang istiqomah itu dikaruniakan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo silakan. Lanjut ya Bu ya. Jadi istiqomah adalah sesuatu amal ibadah yang kita lakukan secara rutin, kontinu, terus menerus. Maka itu dinamakan dengan istiqomah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya manusia dia istiqomah di dalam jalan agama, di dalam berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan dikaruniakan limpahan rahmat dan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya banyak di antara kita yang kalau melakukan amal ibadah kurang istiqomah. Betul apa betul? Ada yang bilang katanya hijrah itu sulit.
Hijrah itu sulit, padahal hijrah itu mudah. Yang sulit itu istiqomah. Yang sulit istiqomah. Ada orang yang hijrah. Apa sih hijrah? Berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Berubah dari sesuatu yang buruk menjadi yang lebih baik. Yang dulunya nggak pernah pakai gamis, nggak pernah nutup aurat, nggak pakai kerudung, dia hijrah, maka dia pakai gamis, dia tutup aurat, dia pakai kerudung. Itu namanya hijrah. Gampang nggak? Orang yang dulunya nggak pernah pakai kerudung suruh pakai kerudung, gampang nggak? Gampang. Yang susah itu ngedengerin omongan orang. Ketika dia udah pakai kerudung, pada saat dia sudah hijrah, istiqomahnya di dalam memakai kerudung dan menutup aurat itu yang susah. Kenapa? Karena kedemenan ngedengerin omongan orang. Ketika udah pakai kerudung, orang bilang, perasaan bajunya itu mulu. Akhirnya besok nggak jadi pakai kerudung. Emang adanya bab itu doang. Ada lagi orang yang baru mau hijrah udah pakai kerudung, tiba-tiba datang ke satu majelis, ada yang bilang lagi, perasaan cakepan gak pakai kerudung dah dibandingin pakai kerudung. Emang kenapa? Kayak nenek. Karena terlalu pusing mikirin omongan. Jadi yang susah hijrah apa istiqomah? Istiqomah. Hijrah mah gampang. Yang dulunya nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, kalau dia pengen hijrah, tinggal berangkat berjamaah ke masjid. Berangkat, dia datang ke masjid, sholat berjamaah. Yang susahnya istiqomah buat berjamaah sampai akhir ajal, itu yang susah. Gara-gara dia ke masjid hijrah, dengar omongan orang depan rumah, "Duh, tumben Bang main judi ke masjid berjamaah." Apa tahu sahabat kali, orang lagi benar. Gara-gara pusing ngedengerin omongan orang. Makanya istiqomahnya itu bertahan di dalam kebaikan itu yang sulit. Hijrahnya mudah. Ada orang biasa nggak pernah ngaji, nggak pernah datang majelis taklim, pengen ngaji, hijrah dia, bisa nggak? Bisa. Gampang apa nggak? Gampang. Ya, dia datang aja ke pengajian, hadir di majelis taklim. Cuman yang jadi masalah ketika dia ngaji, tiba-tiba pas rombongan hadir, dengerin lagi omongan orang. Ada orang bilang katanya, itu dia ngaji, ikut udah lama, tapi seragam kagak beli. Akhirnya besok pakai jadi ngaji, iya kan? Nah, yang jadi masalah adalah di saat orang itu dia sudah berhijrah, dia sulit untuk istiqomah. Makanya istiqomah itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Betul? Betul? Makanya istiqomah itu penting. Ya, istiqomah itu penting. Ada resepnya, Bu? Mau nggak? Yang pertama adalah pada saat kita mau berusaha untuk istiqomah, maka kita selalu berupaya untuk memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Karena biasanya orang pada saat dia hijrah, kalau niatnya karena Allah, maka pasti akan langgeng. Maka nalillahi yabqa, maka nalillahi yafna. Sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti bakalan langgeng. Tetapi sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, pasti sebentar aja bakalan selesai. Modelnya sama kayak orang berumah tangga. Orang berumah tangga kalau karena Allah, dia bakalan awet sampai mati. Tapi kalau orang berumah tangganya gak karena Allah, karena tujuan sesuatu yang dia inginkan, maka berumah tangga sebentar doang bercerai. Betul atau betul? Makanya kan kata Nabi, kalau seseorang nikah karena ketampanan dan kecantikan, maka ketampanan kecantikan itu ada masanya. Berapa tahun Pak laki-laki ganteng? Pak, berapa tahun laki-laki ganteng? Bu, berapa tahun perempuan cantik? 40 udah mulai keriput. 55 diajakin naik motor, ngebut dikit, keplek. Kendor. Makanya kalau nikah karena ketampanan kecantikan ada masanya. Kata Nabi, yang menikah karena hartanya, harta juga ada masanya. Di saat dia kaya, dia cinta. Di saat jatuh miskin,
maka dia pusing dan akhirnya minta cerai. Alhamdulillah, ya. Belum lagi yang nikah karena pangkat kedudukan juga ada masanya. Gak selamanya orang punya pangkat. Makanya niat nikah itu harus karena agama, dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah tangga akan bertahan selamanya. Sama orang mau istiqomah, kalau dia pengen bisa istiqomah, yang pertama di saat dia melangkah, dia perbaiki niat. Jangan sampai salah niat, ya. Jangan sampai salah niat. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih tahu, ada satu hadis Nabi di dalam kitab An-Niyah karya Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Beliau mengutip satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ta'allamu niyat fa inna ablagul amal. Belajarlah kalian ilmu niat, karena dengan niat yang benar seseorang itu amal ibadahnya akan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau niatnya salah, pasti amal ibadah kita tertolak, Pak. Kalau niat kita salah, amal ibadah kita tertolak. Makanya di dalam hadis lain Nabi katakan, rubba amalun shagir yukabiru niyah wa rubba amalun kabir yusabiru niyah. Terkadang amal ibadah yang kecil pahalanya bisa jadi besar pahalanya gara-gara niatnya benar. Contoh, di dalam kitab Nashihun Niyah wal Wasaya Limaniyah karya Imam Shu'aib Ratib Sayyid Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengutip satu kisah, maka rajulun ala kusbani min ramlin. Ada seorang pemuda di zaman Bani Israel, dia lewat di satu tumpukan pasir, Pak. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Ada satu orang pemuda, dia lewat di satu tumpukan pasir yang menjulang bagaikan bukit. Ketika dia berhenti di situ, dia niat di dalam hati, ya Allah, seandainya tumpukan pasir ini adalah makanan dan milik saya mau sedekahin buat penduduk kampung ini ya. Saya niatin ya Allah, kalau memang ini makanan semuanya dan punya saya mau sedekahin kepada penduduk kampung. Niat yang baik di saat tidak punya kemampuan. Makanya kata Nabi, niatul mukmin khairu min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Di saat seseorang tidak punya kemampuan. Jangan pas ada kemampuan niat doang. Duit ada, tapi niat dong. Gue mah pengen banget sedekah buat anak yatim, tapi niat doang. Nah ini salah. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah di saat seseorang tidak punya kemampuan, maka mujarab dengan niat saja dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia berniat seperti itu, Bapak Ibu sekalian, subhanallahnya ketika dia berjalan beberapa langkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan pesan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terima pahala sedekah kamu. Ini anak muda bingung, saya kapan sedekahnya? Kamu siapa? Dia bilang, ini Rasulullah Rabbul Alamin, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat Jibril. Dan Allah sudah terima niat baik kamu tadi. Kamu punya niat mau sedekah, padahal dia nggak punya kemampuan, diterima. Tuh, kalau niat benar, amal ibadah yang kecil bisa jadi besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, rubba amalun kabir yusabiru niyah. Terkadang amal ibadah yang besar pahalanya bisa habis pahalanya sampai tidak ada pahala sama sekali gara-gara salah niat. Contohnya apa Ustaz? Orang pergi haji. Orang pergi haji. Kata Nabi kan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ila jannah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah. Tapi ada gak orang yang pergi haji niatnya karena pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji? Ya, kadang-kadang pulang haji dipanggil namanya, Rohman. Gua lu panggil nama gue enak-enak di Rohman, panggil Haji Rohman. Iya, kadang ada orang yang begitu. Niat hajinya, ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena mencari pandangan manusia. Ya, ketika ada orang lalu kemudian bilang saya mau berangkat umroh, karena dia ngerasa dia udah haji, dia bilang jangan bertimbang umroh, buat dia udah haji biasa-biasa aja, rusak tuh pahalanya. Ya, makanya gara-gara salah niat
niat berangkat hajinya nggak karena Allah, maka jadi hilang pahalanya. Abaan mantur, sia-sia. Makanya usahakan kalau kita mau istiqomah, perbaiki nih niat. Makanya bikin acara nih niatnya karena Allah, jangan karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa kita sadari, kita sekarang udah di akhir daripada bulan Muharram, udah 21 Muharram, ya 21 Muharram. Dan di bulan ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibacakan oleh korek kita, Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadribu fihinna anfusakum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan 12 bulan Hijriah pada saat Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan 12 bulan Islam, dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, lalu kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, dari 12 bulan itu pimpinannya adalah bulan Ramadan. Dan dari 12 bulan itu Allah pilih ada 4 bulan yang minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa. Kata ulama dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil adiyati lati tashrau sudur, 4 bulan itu salah satu syarat wa wahidatun farad. Yang 3 bulan bersambung, yang 1 bulan terpisah. Yang 3 bulan bersambung Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisahnya adalah bulan Rajab. Nah, sekarang kita berada di penghujung dari bulan istimewa, bulan yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu keterangan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil adiyati lati tashrau sudur yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ali Kudus rahimahullah taala di dalam bab mayutlaku fi ashhuril hurum atau fi awal syahril muharram, diterangkan bahwasanya ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan di bulan Muharram. Ada beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Pengen tahu gak? Jadi bulan Muharram tahun depan mudah-mudahan panjang umur, amin, kita bisa amalin. Dan sisa bulan Muharram ini kita bisa manfaatin untuk mengamalkan apa yang dianjurkan oleh para ulama. Catat ya, catat. Pak, catat. Bu, catat. Jangan bodohin, catat. Sama arisan, catat. Ya. Orang ngaji lupa-lupa Pak. Ada yang jintet ngajinya sembari nyatet. Mengejaran begitu pada kayak ya, jintet ngaji sembari nyatet. Emang ngajinya bawa pulpen, bawa buku, catat tuh, santri namanya. Ada lagi yang jimping, ngajinya cuma nguping. Ya, bawa pulpen kagak, bawa buku kagak, nguping aja. Orang ngaji nguping dapat ilmu gak? Dapat ilmu gak? Dapat. Ya, selama dia kagak rebahan. Kalau rebahan pules. Ya. Ada lagi yang ketiga, namanya jider. Ngaji sembari nyender. Ini banyak kayaknya dia dari istiqomah ya. Jider ngaji sembari nyender. Orang kalau ngaji nyender dapat ilmu gak? Dapat. Tergantung. Ya, matanya melek apa merem. Ya kalau sembari merem, ya kagak dapat ilmu. Ya, orang tidur siapa yang bagi ilmu? Tapi orang yang tidur, kalau makanan keluar bangun sendiri. Karena dia punya sinyal yang lain satelit luar angkasa. Coba tes dah. Ada orang tidur di pengajian. Ntar kalau pas makanan keluar pasti bangun sendiri. Buat sampai nyolek panitia, anak gue belum. Ada lagi yang jirok, ngaji sembari ngorok. Nah, yang begini-begini bangunin. Ya bangunin. Kenapa? Karena orang kalau ngaji tidur itu dia akan nular ke orang-orang yang ada di sebelahnya. Kalau ada orang tidur di majelis kagak dibangunin, nanti yang sebelahnya tidur juga. Sebelahnya tidur nggak ada yang bangunin, sebelahnya tidur lagi. Akhirnya Ustadz nerangin sama siapa? Orang tidur semua. Bu, catat. Dikatakan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur bahwasanya fi yaumi asyura asrut tatasil
wa thintani laha fadlun nukil sum soli sil on zur aliman waqtahil ra'saliyati mimsa tasaddaq waqtasil wasi alaliyal wa qalib dufran wa surat al-ikhlas kul al-fatasi. Catat nih amalan dari para ulama. Di bulan Muharram itu ada amalan yang dianjurkan. Di antaranya yang pertama adalah sum, yaitu puasa. Udah lewat kemarin. Puasa gak kemarin? Alhamdulillah. Catat ya. Ini puasa adalah puasa yang Nabi kerjain. Ya, Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad SAW, puasa di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura itu yukafiru sanah al-madiyah, dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Menghapus dosa setahun yang lalu. Beda dengan puasa Arafah. Ketika Nabi ditanya puasa Arafah ya di bulan Zulhijjah, itu kata Nabi yukafiru dzunub sanaten, menghapus dosa 2 tahun. Dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang bagaimana maksudnya? Maksudnya setahun ke depan Allah pelihara hamba tersebut daripada melakukan kemaksiatan dan dosa. Dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Asyura Nabi nganjurin juga untuk puasa dengan hari sebelumnya, yaitu tanggal 9, namanya puasa Tasu'a. Cuma pada saat itu Nabi belum sempat kerjain yang tanggal 9. Tapi Nabi pesan, kalau seandainya usiaku nanti ketemu dengan tahun yang akan datang, la asumana tasi wal asyir, maka aku akan puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi ternyata habis Muharram, Safar, Rabiul Awal, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kata ulama, kerjain apa yang menjadi keinginan Nabi untuk puasa tanggal 9 dan tanggal 10 daripada bulan Muharram yang dikenal dengan Tasu'a dan Asyura. Minimal banget tuh. Kalau kita nggak bisa puasa dari tanggal 1, tanggal 9 namanya 10. Kalau nggak bisa juga minimal yang 10-nya jangan sampai kagak. Kemarin yang nggak puasa rugi banget. Ketemunya setahun sekali. Ya, kadang-kadang kita suka kalah sama yang belah sono sih. Puasa apaan itu? Kagak ada dalilnya. Bid'ah, pala lu bid'ah. Apa aja bid'ah mulu. Ya Allah, orang ada dasarnya dari Nabi kerjain. Ya, tuh yang pertama, puasa. Ya. Yang kedua, sholli, banyakin sholat sunnah. Ya, banyakin sholat sunnah di sepanjang waktu, terlebih lagi di Asyurul Hurum, di bulan yang diistimewakan dan dimuliakan Allah. Kerjain sholat sunnah. Ya, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, rawatib, yang muakkad, yang ghair muakkad. Ya, muakkad itu yang Nabi nggak pernah tinggalkan walaupun Nabi di perjalanan ataupun Nabi sedang tidak bepergian. Kalau yang ghair muakkad terkadang Nabi tinggalkan kalau Nabi di perjalanan. Itu kalau rawatib muakkad dan ghair muakkad itu yang dikenal kita dengan qobliyah dan ba'diyah. Itu yang rawatibnya ada 10, yang muakkad, yang ghair muakkad ada 12. Jadi totalnya semua muakkad dan ghair muakkad ada 22 rakaat. Kerjakan lagi sholat duha, kerjakan lagi sholat tahajud, qiyamul lail, kerjakan lagi sholat yang namanya awabin, paling sedikit 2 rakaat, kebanyakan 6 rakaat orang mengerjakan, paling maksimal 20 rakaat, waktunya antara maghrib dan isya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Kerjakan sholat sunnah syukril wudu sebagaimana amalannya sahabat Bilal bin Rabah, ya, sehingga punya kemuliaan sendalnya udah duluan di surga sebelum orangnya. Ya, ketika baginda Nabi SAW berangkat Mi'raj, ya. Banyak lagi amalan-amalan sholat sunnah yang lain. Maka jangan kita sia-siain, sia-siain. Kerjain sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Kita kadang-kadang sering males, males sama sholat sunnah. Padahal as-sunnah jabrul faraid. Kata ulama, sholat sunnah yang kita kerjakan itu nanti bisa menambal amalan-amalan wajib kita yang pernah kita lalai, yang pernah kita lupa, yang pernah kita kurang. Nanti ditambalnya pakai yang sunnah. Kan kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna,
maka tidak akan diperiksa amal ibadah yang lain, diterima semua amalnya. Tapi kalau sholatnya belang bentong, maka saking rahmatnya Allah, Allah tanya sama malaikat, coba periksa ada gak amalan sunnahnya. Kalau ada, tampil pakai yang sunnah. Ini kita udah yang wajibnya belang bentong, yang sunnahnya kagak, mau ditambal pakai apaan? Makanya sholat sunnah banyakin, jangan kita malas kerjain sholat sunnah. Iya bu ya, bu, ya bu. Yang ketiga, sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Suka sambung silaturahim enggak? Suka sambung silaturahim? Alhamdulillah. Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza qata'ahu wa sholaha. Kata Nabi Muhammad, bukan dikatakan silaturahim apabila membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Itu namanya balas budi. Bu, ada di sini orang Madiun ada? Pak, orang Jawa ada? Orang Jawa? Ada orang Jawa pulang ke kampungnya, balik ke Jakarta bawa oleh-oleh, wingko babat, berem, apalagi, jenang, ya, lanting. Dia punya tetangganya kebetulan baru pulang dari Garut. Ya, nih orang Jawa bawain tetangganya oleh-oleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kemarin pulang dari kampung boleh oleh nih, ya, berem, lanting, terus lagi jenang, mingko babat. Kata yang orang Garut, tunggu sebentar, sakedap, ya begitu. Ya, masuk dia ke dalam, dia bawain tuh yang namanya dodol, peyem. Ya, dia kasih sama tetangga yang dari Jawa. Itu namanya balas budi, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kata Nabi Muhammad, silaturahim itu ada 3. Catat, silaturahim ada 3. Yang pertama, at-ta'fu amman zolama. Silaturahim itu adalah kamu memaafkan orang yang zolim sama kamu. Itu silaturahim. Susah apa enggak? Susah apa enggak? Orang jahat sama kita, zolim sama kita maafin, susah apa enggak? Bu, punya laki, pegelin. Bu, Pak, bentar seksi dulu ya, baru sono gantian. Bu, punya laki, pegelin. Joli mulu ngebini, ada aja kelakuannya. Kira-kira kita balas baik apa kita balas jahat? Baik, jangan kita balas jahat. Kalau dibalas jahat, samanya kita dengan dia. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan orang kepada kita dengan kebaikan. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya baktinya istri sama suami jangan karena suaminya orang benar, tapi karena Allah. Karena perintah Allah. Kalau nggak karena perintah Allah, nanti akhirnya kita ngelihat, laki kita aja sholatnya kagak bener, mau ngapain kita sama yang begitu? Sekarang ya begitu, kalau boleh dosa. Ya kita bakti sama suami karena perintah Allah. Urusan dia mau berbuat maksiat, mau dia berbuat dosa, kita sebagai manusia cuma punya kewajiban buat ngingetin. Tapi selama perintahnya dia kepada istri tidak melanggar syariat Allah, maka istri wajib taat. Ya bu ya, bu, taat. Ya, makanya apa? Balas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik, balas keburukan dengan kebaikan. Ini yang dinamakan dengan silaturahim. Bu, dulu waktu nyari suami yang bagaimana sih modelnya? Bu, Pak, dulu nyari suami bagaimana modelnya? Hah? Yang soleh ya, rajin sholat ya, tapi jelek nggak apa-apa. Oh, banyakan yang ketawa daripada yang nggak apa-apanya. Mau yang ganteng juga, yang ganteng. Ya udah, Allah kasih yang rajin sholat, ya orangnya ganteng, tapi orangnya pelit, medit, kutu kasir, mata kuning, borok sikutan, kare gesek. Mau yang begitu? Uang kembalian ditanyain, mau? Nggak mau? Ya udah, Allah kasih yang rajin sholat, ganteng, orangnya juga royal sama anak bini, royal sama anak bini. Tapi saya orangnya ringan tangan.
bentar-bentar bini digampar, dicekek dibanting, dicekek dibanting. Mau yang begitu? Nggak mau. Ya udah ada Allah kasih yang rajin sholat, orangnya ganteng, orangnya royal sama anak bini, orangnya lemah lembut, ya. Tapi apa? Selingkuhannya banyak. Chattingannya di aplikasi. Oh yang begitu? Nggak mau juga? Ya udah Allah kasih yang ganteng, rajin sholat, orangnya royal, orangnya setia, orangnya lemah lembut, tapi kenyih. Tahu gak kenyih? Ringkih. Sehat 2 hari, sakit lagi 2 bulan. Mau yang begitu? Ringkih. No. Peci merah tahu dia. Kenyih, ringkih tahu tuh Bapak tuh. Beliau. Iya, Pak RW. Iya, waktu kita ajar Pak RW ya, Bapak Salam ya. Tahu tuh beliau, ringkih. Ya, kenyih. Mau yang begitu, Bu? Baik 2 hari, sakit 2 bulan. Mau yang begitu? Timbang ngurusin orang sakit mulu. Gak mau juga. Maknanya apa? Maknanya kata Imam Nawawi, Pak, manimtaku azwajan bila aibin asya'a azaban. Siapa orang yang dia mencari pasangan tanpa ada kekurangannya, maka dia bakal jomblo seumur hidupnya. Nauzubillah. Gak ada yang sempurna. Lagian siapa yang sempurna selain baginda Rasul Nabi Muhammad SAW? Kalau kita mau banyak kurangnya. Lagian ibu, bu, pengen yang sempurna emang nggak pernah ngajak. Kita sempurna apa enggak? Kita aja banyak kurangnya. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Makanya orang berumah tangga saling melengkapi. Ya, makanya yang namanya silaturahmi itu adalah ya orang jahat sama kita, zalim sama kita balas baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, silaturahmi itu adalah antuti aman haraman, memberi kepada orang yang pelit sama kita. Ada tetangga tiap kali bikin hajatan kalau pernah ngundang sama kita, rumah kita dilewatin mulu, ya. Ada teman kita nanya, lu diundang siapa bikin hajatan, anaknya orang di gedung? Kagak. Coba ditanya, kenapa sih dia nggak ngundang gua? Akhirnya besok ditanyain, balik lagi temennya, gua udah nanya sama yang punya acara no kemarin, kenapa emang? Ya katanya ngundangnya orang kaya doang. Lu katanya belum kaya, ya, jadi kagak diundang. Ya Allah. Besok kita punya acara, dia kita undang apa kagak? Undang. Kadang ada orang yang modelan sekarang itu, kalau dia ada orang jahat, dia pelit, tapi dibalasnya sama pelit. Jangan. Nabi ngajarin silaturahmi itu orang pelit sama kita tetap baik. Orang nggak pernah ngasih sama kita kasih dia. Orang nggak pernah ngundang kita undang dia. Begitu. Itu yang dinamakan dengan silaturahim. Punya tetangga, sahabat punya rezeki, nggak pernah rezekinya mampir ke rumah kita. Tapi kita di saat punya rezeki, kasih rezeki ke mereka, biarin. Ya, itu namanya silaturahim. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, wa antasil aman khotoah. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan dengan orang yang tidak menyambung hubungan kepada kita. Ada orang yang mutusin hubungan sama kita, biarin. Kita punya saudara, dia nggak mau kenal karena kita susah, biarin. Tapi sewaktu-waktu kita datang silaturahim. Kita punya tetangga, dia nggak mau kenal sama kita, biarin. Tapi kita tetap sambung silaturahim. Itu namanya silaturahim. Kalau balas orang baik dengan kebaikan, itu namanya balas budi. Makanya saya tanya coba, Pak, Bapak cinta sama istri karena Allah apa enggak? Hah? Iya, bohong ah. Kira-kira kalau pulang ke rumah, nyampe rumah berantakan, masakan belum matang, cucian bertumpuk, setrikaan kagak dikerjain, ya pas nyampe rumah lempengan bini lagi main TikTok. Kira-kira bapak gendeng ngomel apa kagak? Jawab yang jujur. Bu, orang perempuan itu kerjaannya banyak Pak. Orang perempuan kerjaannya banyak. Ya, sebenarnya dia itu dari pagi kagak ada ngasonya. Apa aja dia kerjain. Saya tahu banget. Kenapa? Karena kita lihat orang tua kita.
Kalau zaman dulu tuh orang belum ada dispenser, jam 3 udah bangun. Ngapain? Itu emak yang namanya emak masak air di langsung. Itu kuat masak sampai 4 langsung. Menuin termos. Dulu kan masih pakai termos. Ya Bu ya. Bakal bikin susu pakai dari situ, bakal bikin teh dari situ, bakal bikin apa dari situ, pakai termos. Jam 3 udah bangun, nyapu, bebenah, masak. Ntar sholat subuh, kelar sholat subuh, dia siapin sarapan buat anak sama suaminya mau berangkat kerja. Iya gak? Belum ntar suami berangkat kerja, ya dia bebenah, dia nyetrika, dia nyuci, dia apa aja dikerjain. Ya, perempuan jadi tukang ledeng bisa, jadi tukang benerin bocor genteng bisa. Ya, apa aja perempuan bisa. Tuh. Cuman apesnya pas lempengan laki pulang, rumah lagi berantakan karena anak bapak memberantakin mulu udah diberesin. Pas banget nyampe rumah, bini lagi main HP. Mengapes lu Bu. Pak, kira-kira kalau pulang keadaannya begitu ngomel apa kagak? Benar. Kira-kira kalau bapak ngomel itu kerjaan rumah beres apa kagak? Kagak. Makanya contoh rumah tangga Nabi Muhammad SAW itu kalau pulang ke rumah, sampai di rumah nanya sama istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, hal yujadu indana ta'aman, apakah ada makanan yang bisa kita makan hari ini? Kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada ya Rasul, idzan ini shaim, kalau begitu hari ini saya puasa. Di satu waktu lagi pernah ketika Nabi sampai di rumah, istri Nabi berkata, ketika Nabi tanya apakah ada makanan yang bisa kita makan, ada ya Rasul, tapi belum selesai dimasak, masih diolah. Apa jawab Nabi? Nabi senyum, Nabi ke dapur, Nabi siksikan dengan baju, Nabi bantuin istrinya motong daging di dapur. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Cakep gak begini Bu? Ini kadang-kadang kan lagi sekarang masak belum kelar, nyampe di rumah, teriak-teriakan. Ya, lu ngapain dari pagi lu? Ya, main HP mulu sih lah, menonton TV. Tuh ya, makanya kalau cinta karena Allah, mau disenengin, mau disakitin, tetap bakalan cinta. Bu, kira-kira ibu kalau punya kepengenan, minta sama laki, pengen beli tas, pengen beli ini, pengen beli itu, laki gak beliin, kira-kira marah apa kagak? Jawab yang jujur. Marah sih kagak Ustaz, cuma didiemin 2 hari. Bohong. Iya no, bapak-bapak pada teriak no, marah begitu. Nah berarti cintanya nggak karena Allah. Orang kalau cinta karena Allah, harusnya saat memang dia disenengin dia tetap cinta, disusahin tetap cinta. Itu yang dinamakan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi pembahasan. Tadi yang pertama puasa, kedua adalah sholat sunnah, ketiga sambung silaturahim, keempat nengokin orang sakit. Kalau ada orang sakit, tengokin. Ustaz, saya nggak mau nengokin. Kenapa emang? Kemarin saya sakit gak ditengokin. Nah itu namanya dendam. Jangan, biar kita sakit gak ditengokin gak apa-apa. Dia sakit kita tengokin. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tuh orang Yahudi yang setiap kali Nabi ke masjid ngeludahin Nabi gak marah. Ketika dia sakit, Nabi orang yang pertama nengokin tuh orang Yahudi. Akhirnya tuh orang Yahudi meneteskan air mata dan masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat. Tuh dengan akhlak yang baik. Contohin akhlak. Ada orang sakit, kita sakit dari tengokin, dia sakit kita tengokin. Cuman kalau nengokin orang sakit ada adab-adabnya Pak. Ya Bu. Yang pertama adabnya ada di dalam kitab Akhlaqul Banin di jilid 3. Ya. Kalau nengokin orang sakit, satu, jangan lama-lama di tempat orang sakit. Kenapa? Biar dia bisa istirahat. Ada orang yang orang sakit dari pagi, kalau belum pulang, belum diusir kagak pulang. Ada yang begitu? Ada. Kedua, nengokin orang sakit itu kita minta doa sama orang sakit. Kenapa? Karena doanya orang sakit mustajab seperti doanya Nabi untuk umatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, doain orang sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh, dikasih kesehatan. Tuh yang ketiga, minta doa dan doakan orang sakit. Yang keempat,
saat nengokin orang sakit, adabnya kita mesti gedein hatinya, jangan kita kecilin. Maksudnya gimana Ustaz? Kan kadang ada orang nengokin orang sakit nanya ya Bu ya, lu sakit udah berapa hari? 3 hari sih. Apa aja lu rasain? Kepala pusing, badan meriang, encok juga, kesemutan mulu. Dia kata yang nengokin bilang, kemarin temen gue begitu hari keempat mati. Kira-kira orang yang sakit bagaimana itu keadaannya? Hah? Kalau bahasa orang kekinian ngedon, dia kecil hatinya, ya Allah, temen dia hari keempat mati, gue jangan-jangan besok mati. Orang kalau lagi sakit lama nggak baik-baik, itu di pikiran dia bayangannya aja malaikat Israel. Malaikat Israel. Lah ada anaknya datang ngebisikin, ya, kok. Padahal matanya lagi sedikit ngantuk, kok. Dia kebangun dia kelagupan. Malaikat Israel. Padahal cucunya nyamperin, ya Allah. Makanya apa? Makanya adab nengokin orang sakit dipakai. Dan gak kalah penting di saat kita nengokin orang sakit, kalau bisa kita datang bawa tentengan. Iya, ini saya diajarin sama guru-guru saya. Kalau datang ke rumah orang tua, datang ke rumah guru, datang ke rumahnya orang sakit, nengokin orang sakit, maka kalau bisa datang jalannya miring. Jalannya miring. Bawa tentengan, miring jalannya. Kenapa? Jangan kita legal kangkung. Ke rumah orang tua bawa papan kagak, makanan di rumah orang tua dihabisin. Pulang pakai nyari kresek hitam, bukan bungkus. Bukan orang sini, bukan orang Teluk Pucung, bukan. Daerah saya Kalimalang. Cuman saya tanya orang sono kata pindah dari sini. Dia juga ya. Ya Allah. Jangan ya. Itu adab nengokin orang sakit. Pahalanya gede nengokin orang sakit. Kenapa? Di situ ada rahmat Allah, ada ridhonya Allah, ada ampunannya Allah, ada perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat. Yang kelima, zur aliman. Banyakin bersilaturahim ke tempat orang alim. Datangin para ulama, orang-orang soleh, ya. Jangan datang ke rumah guru cuma lebaran doang. Lebaran doang, atau pas lompongan undang doang, tapi datang kunjungin guru kita, silaturahim, ya, minta doa, minta nasihat, jangan minta selfie mulu. Orang sekarang kalau ketemu ulama kan selfie mulu, doa kagak, ya minta nasihat kagak. Tuh kita dianjurin untuk banyak kunjungin orang alim, ya. Waktahil dan sunnah pakai sifat mata, pakai celah, celah yang di sini sifat mata. Pak, sunnah laki-laki dan perempuan pakai celah, pakai sifat mata, bukan eyeshadow ya, bukan ya. Sifat mata, pakai sunnah ya yang di sini. Itu kata ulama dapat menajamkan pandangan mata, menjauhkan daripada penyakit mata, menyehatkan mata kita. Sunnah pakai celah. Lalu kemudian roksal yatim imsa tasoddaq waktasil. Yang ke-6 ya. Yang ke-7. Yang ke-7 sum, soli, sil, ud, zur aliman, ya, waktahil. Yang ke-6 tadi pakai celah. Yang ke-7 lalu kemudian roksal yatim imsah. Usap kepala anak yatim. Maksudnya apa? Santunin, hilangin hatinya, sayang perhatian sama anak ya yatim. Seperti yang lagi diamalin nih sama ibu-ibu majelis taklim dan juga pengurus Masjid Al Istiqomah, menyantuni anak ya yatim. Ya Bu ya, anak yatim itu kecintaan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ana wa qatilul yatim ka'ataini fil jannah wa asyara sallallahu alaihi wasallam bi usbu'aini sababa wal wusta wa farij bainahuma. Kata Nabi Muhammad, aku dan orang-orang yang sayang, peduli, perhatian, merawat anak yatim, kedudukannya nanti akan dekat di surga seperti ini, kata Nabi. Dan Nabi contohin 2 jari Nabi yang mulia, jari telunjuk dan jari tengah, dan Nabi dempetin. Orang yang sayang perhatian sama anak yatim nanti bakalan dekat bertetanggaan dengan Rasulullah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang perhatian sama anak yatim, menyantuni anak yatim sehingga dekat dengan Nabi di surga. Pak, jangan lupa ya, anak yatim kan santunin, ya, janda tua juga, ya, janda tua
Janda tua 1 menit. Janda muda ada yang cuci katanya nikahin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian Rasulullah mimsa tasodak, banyakin sedekah sunnah. Banyakin sedekah sunnah, ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, fakir miskin, doa apa, ya, buat apa aja, ya, buat ngasih makan orang, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk daripada yang namanya sedekah. Sedekah itu Pak, Bu, jangan malu buat sedekah yang sedikit, jangan malu. Jangan malu buat sedekah yang sedikit. Kata Nabi, latas tahi an yata'il qalil fa innal hirmana aqalla minhu. Jangan pernah malu bersedekah dengan yang sedikit, karena tidak bersedekah sama sekali lebih sedikit dari sedekah yang sedikit. Contoh, Bapak pengen sedekah 20.000, setan suka bisikin, ya 20.000 jadi apaan? Ntar aja kalau punya duit 2 juta baru sedekah. Akhirnya pas punya 2 juta nggak sedekah, 20.000 nggak sedekah. Banyak yang begitu. Maka jangan pernah malu sedekah 20.000, karena sama sekali nggak sedekah lebih kecil daripada sedekah 20.000. Nah, ada pertanyaan Ustaz, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kan gitu ya? Dua-duanya baik. Kata Nabi Muhammad, as-shadaqatu sirtut fi ghadabar rabb wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu dapat meredam murkanya Allah, dan sedekah secara terang-terangan itu pelindung dari api neraka. Kalau kita yang bersedekah, maka kita lebih baik pilih untuk yang sembunyi-sembunyi. Kalau memang kita khawatir nanti jadi riya. Tapi kalau kita merasa diri kita sudah aman daripada riya, boleh sedekah terang-terangan dengan niat memotivasi orang lain buat bersedekah. Tapi kalau posisinya kita yang melihat orang bersedekah, ada orang sedekah sembunyi-sembunyi, ada orang sedekah terang-terangan, maka kita nggak boleh menghukumi ibadah orang. Kita baik sangka aja, baik sangka, ya kan? Karena orang sekarang sering dibisikin sama setan. Ngelihat orang sedekah sembunyi-sembunyi, dikatain, lihat tuh sedekahnya sembunyi-sembunyi, kecil tuh sedekahnya, dia takut ketahuan orang. Ada yang begitu. Ngelihat orang sedekah terang-terangan, dikatain lagi, no, sahabat sedekah, dipoto, divideoin, itu sedekah, dipanggil infotainment. Wah, itu orang riya tuh, tentang sedekahnya gede. Emang kita tahu hati orang? Kan kita nggak tahu. Maka jangan pernah kita menghukumi amal ibadah orang lain, ya. Tuh, makanya sedekah banyakin, ya. Pak, kata Nabi, paling afdol-afdolnya sedekah adalah sedekah ataupun infak yang kita keluarkan untuk anak istri di rumah. Itu paling afdol. Udah itu kata mama gitu. Begini Pak, kata Nabi, jadilah suami yang dermawan di dalam rumah sebelum dermawan di luar rumah. Jadi gantian Bu Maria. Jadilah suami yang dermawan di dalam rumah sebelum dermawan di luar rumah. Maknanya apa? Jangan di luar jor-joran sama siapa aja ngebagi, di dalam rumah sama anak bini pelit. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Pak, zaman sekarang ini banyak laki-laki suami-suami yang mohon maaf Bu, sama anak bini sendiri pelit, sama anak bini orang baik. Ada. Nauzubillah, jangan ya Pak ya. Suami kalau dia royal sama anak bini, rezekinya banyak, rezekinya melimpah, rezekinya luber-luber. Tapi kalau suami pelit sama anak bini, rezekinya seret, ya. Nauzubillah. Ini yang keberapa nih? Ya. 9. Sum, soli, sil, ud, zur aliman, waktahil, rosalit imimsa, tasodak, waktasil. Yang ke-9, ya, waktasil, mandi sunnah. Itu kalau masuk bulan Muharram dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala jadikan di tahun baru Islam Allah hapus kita punya kesalahan dan dosa. Dijadikan hamba yang lebih baik, gitu ya. Lalu kemudian yang ke-10, Pak, catat Pak. Yang ke-10, wasi' alal iyal,
termasuk dianjurkan di bulan Muharram adalah memberikan uang belanja lebih kepada istri. Kemarin awal bulan kayaknya belum ngamalin nih. Pak, repot ya urusan. Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, man wasa'a ala iyalihi fil Muharram wakila fi Asyura wasa'allahu rizqahu sa'ira sadaqah. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang dia meluaskan uang belanja untuk keluarganya di bulan Muharram di hari Asyura, maka niscaya Allah bakal cukupin rezekinya sepanjang tahun. Dianjurnya sih di tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Cuman kalau yang kemarin belum kan bisa sekarang nyusul. Bisa apa enggak, Bu? Bisa nggak nyusul? Kira-kira mendingan terlambat apa enggak sama sekali? Pak, lebihin ya. Saya nih semenjak dengar ini hadis ya, saya selalu amalin ya. Saya lebihin uang belanja buat orang tua saya ya, saya lebihin uang belanja buat istri anak-anak saya. Anak saya kan pada mondok, uang jajan saya lebihin ya. Terus istri juga uang belanja saya lebihin, orang tua uang belanja saya lebihin. Dari semenjak saya mendengar ini hadis, saya amalin. Alhamdulillah ya, Allah kasih rezekinya apa? Berkah. Rezekinya cukup. Cuman pernah satu saat saya lagi ceramah lupa ya, udah masuk bulannya tapi saya belum lebihin. Kelar ceramah ditegur ya, ini kayaknya ada yang kelupaan nih, belum diamalin gitu. Pak, amalin ya, nyusul. Misal Bapak kasih uang belanja 2 juta, 3 juta, ini bulan Muharram lebih ya 4 juta gitu. Ustaz udah saya lebihin, berapa? Buat cek ya, dikit amat ya. Tuh yang ke-10, yang ke-11 ya, wa qalim dufran, potong buku. Yang ke-12 wa surat al-ikhlas wal al-fatasil, baca surat al-ikhlas 1000 kali. Berapa? 1000 kali ya. Yang belum, mulai sekarang nih masih ada sisa waktu bulan Muharram, ambil keberkahan amalannya para ulama salam biar kita amalin. Insyaallah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir ajal menyebut kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, saya tambahin pesen ya. Bu, taat sama suami. Kenapa? Karena perempuan kalau ngandelin ke surga lewat ibadah berat, banyak godaannya. Betul apa betul? Tapi kalau yang paling gampang lewat bakti sama suami. Pokoknya kalau pengen surga yang paling gampang, bakti sama suami. Maka silakan masuk surga lewat pintu mana yang kau pengen. Mudah-mudahan kita jadikan suami-suami yang soleh, istri-istri yang soleha, anak-anak kita soleh-soleha. Insyaallah bareng-bareng kita semua ke surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jamil masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirati bil qulub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
najaman marhumah tafal pemerintah berbuat maksumah wala tuwalina fina wala mina ma'nan syaikul marhumah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa ahdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila nur wa jannal fawsha wa madar wa batabnaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad Allahumma sur umat sayyidina Muhammad Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi Palestin wa fi sa'iril budal muslimin wa alikal kafarata wal musyrikin ada ka'adadin. Allahumma farikana wa farikal muslimin farajan ajilan berhmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa la tadrahum wa fina wa fi ta'atika wa sabirahum. Allahumma ya ghani hamid ya mu'min mu'in ya rahman ya wadud nabi alkan aramik wa fi ta'atika ma'asiyati wa fanika man siwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bu, pantun boleh ya? Tadi pantunnya ibu bagus banget, masya Allah. Ya. Ibu luar biasa pantunnya. Ya. Ke Bekasi nyari yang setia. Makasih Bu panitia. Anak yatim dikejar tikus, larinya ke atas, cakep dong. Pak RW, jadi orang Betawi itu enak. Kalau mau ganteng atau perlu ke salon, mantun aja dicakep-cakepin. Anak yatim dikejar tikus, larinya ke atas loteng. Panitia tolong ambil plastik buat bungkus, habis bungkus tinggal saya tenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai cerita.